sekali lagi kita berdoa. Bapa, ajari kami tentang hal-hal yang mungkin sudah seringkali kami lupakan Tuhan. Sering kami anggap remeh, sering kami anggap enteng Tuhan. Tapi biar sekali lagi, biar Roh-Mu itu yang memberikan pengertian buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu yang menjelaskan semuanya kepada kami. Biar Roh-Mu yang berbicara buat setiap kami, memberikan pengertian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, ada titipan pengumuman. Buat saudara yang kalau ibadah suka duduk di belakang pakai kursi, mulai minggu depan gak usah ambil kursi dari kantin ya. Karena akan disediakan kursi di belakang, tapi juga jangan dipindahkan gitu. Jadi artinya itu kursi memang buat di ruang ibadah sini ya. Jadi saudara bisa duduk dengan nyaman. Saya berharap yang muda-muda jangan berebut untuk duduk di kursi itu ya. Sadarlah dengan usia kalian. Oke, itu aja pengumumannya. Tadi sudah bicara pertobatan, saya jadi bingung mau bicara apa. Saudara pernah mendengar kata sustainable? Pernah? Pernah belum? Pernah? Kalau belum nanti saya kuliah di sini loh, ngajar begitu kan. Sustainable itu saya pernah baca. Jadi para elit dunia ini pernah membuat meeting dan mereka merumuskan satu rumusan yang namanya Sustainable Development Goal. Ya kan? Mereka merancang segala macam apa dan segala macamnya, tujuannya adalah supaya bumi ini tetap bisa berkelanjutan dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, saudara, saya mau kasih tahu bulan apa ini sekarang Maret, sekitar bulan Februari, antara Januari Februari, tiba-tiba Tuhan tuh bilang seperti ini, Sustainable Mahanaim. Artinya saya percaya saudara pasti sepakat sama saya bahwa kita gak pengen Mahanaim satu hari hilang. Benar kan? Benar kan? Nah, kalau saudara ingin yang namanya Mahanaim ini sustainable, artinya berkelanjutan, begitu kan? Artinya kita harus mengerti ada nilai-nilai dasar yang harus ada di Mahanaim. Dan ini seringkali mungkin istilahnya mungkin buat orang-orang yang masuk dari awal, buat kayak Pak Luki, Bu Iren, Kak Puji itu sudah hafal bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala lupa lagi nanti ya. Hafal di dalam kepala, di dalam hati, mendarah daging begitu kan. Nah, saya mau memastikan ini kan generasi demi generasi nanti akan terus muncul yang baru. Kalau kita tidak belajar yang namanya apa itu Sustainable Mahanaim nantinya, begitu ya, kita gak akan mengerti nilai-nilai apa yang harusnya ada dan dipertahankan dan membuat semuanya berkelanjutan ya. Ada banyak saudara, saya harus menghemat poin-poin itu supaya nanti kalau tiba-tiba Bu Liani kasih jadwal saya, nah saya punya poin lagi begitu kan ya. Jadi sekarang saya bahas satu dulu. Setuju? Atau mau dibahas semua? 2 hari loh. 2 hari karena saya butuh 5 jam buat mempersiapkan gitu. Nah, satu hal saudara, ceritanya kemarin saya bikin pelatihan buat kepala sekolah. Saya bilang begini, Sustainable Sekolah Mahanaim. Ya, Sustainable Sekolah Mahanaim artinya apa? Ya, Sekolah Mahanaim itu jadi bagian dari Mahanaim itu sendiri. Artinya nilai-nilai apa yang ada di Mahanaim itu juga harusnya ada di dalam sekolah ini, begitu. Ya. Satu hal yang selalu Ibu katakan, bahwa nilai yang paling mendasar di Mahanaim, nilainya atau mata uangnya adalah iman, saudara. Jadi buat saudara yang mungkin baru, ada yang baru hari ini ikut
ibadah di tempat ini tolong berdiri. Mungkin Asyir akan memberikan bingkisan. Kan kayak gereja saudara begitu. Iman saudara, iman. Saudara menghadapi apapun kuncinya iman. Saudara baca kalau nggak percaya kalau bicara iman itu ayatnya yang paling gampang dicara adalah Ibrani 11 ayat 1. Benar ya? Benar? Ayat 1 sampai 40 saudara nanti boleh baca. Kalau saudara pulang saudara baca. Ya. Di situ ditulis tentang Abraham, tentang siapa lagi lah. Yakub, tentang semua tokoh-tokoh itu. Dan mereka mengalami iman itu dalam perkara-perkara yang berbeda loh. Tapi kuncinya satu, yaitu iman. Bahkan di ayat-ayat yang terakhir, saya lupa 37, 38 atau berapa lah. Mereka disiksa, mereka dipenjara. Yang membuat mereka bertahan juga karena apa? Iman. Jadi iman ini semestinya bukan cuma sebuah dasar, sebuah senjata yang kita pakai hanya untuk urusan duit saudara. Iman ini bukan cuma bicara kita pakai kalau masalah kesembuhan. Bukan. Tapi iman ini berlaku buat semua aspek di dalam hidup setiap kita. Ya, kita coba baca dulu deh di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, sesudah itu saudara baca masing-masing. Setiap tokoh-tokoh itu pengalamannya berbeda-beda. Tapi yang jadi dasar membuat mereka namanya tercatat di situ hanya karena satu, yaitu iman. Saya yakin kalau nilai ini setiap kita, bahkan mungkin ya kalau saudara nanti ya pergi ke provinsi. Tuh, kalian pergi ke provinsi ngomongnya kan bangun pasukan toh. Benar gak? Lah kalau saudara tidak membangun pasukan dengan nilai-nilai yang Tuhan inginkan, ya ini tidak akan bertahan dan tidak akan berkelanjutan nantinya. Sepanjang saya pegang 3 provinsi, saya keliling 3 provinsi aja ya, saya sudah bisa menyimpulkan 35 provinsi lainnya pasti pergumulannya sama. Nanti mereka ngadepin apa-apa, mereka nggak percaya. Mereka ngadepin apa-apa pasti pakai kekuatan manusia, begitu. Permasalahannya hampir sama gitu. Ini seakan-akan kalau kita ngomong, Pak, ini sudah sering kali diajarkan. Iya memang. Tapi kalau kita tidak mau belajar tentang perkara yang kecil ini, yang sederhana ini padahal ini dasar untuk kita naik ke hal-hal yang lain lagi. Saudara, iman seperti apa? Jadi saya ceritanya begini, di bulan Januari atau Februari itu saya merenung begitu kan. Apa ya Tuhan ya, ini yang harus saya pelajari begitu kan. Ini mau bangun gedung pesawat tempur begitu kan. Yang kita pikir tadinya ini perkara wow harus bangun gedung sedemikian besar. Ternyata ibu ngomong tentang wah ini Tuhan ngomong, ini bicara tentang lawatan dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya teringat dengan sekian tahun sebelumnya bagaimana kita harus punya PR membangun King's Altar begitu kan. Nah kalau kita nggak sekali lagi kita mengerti tentang semuanya ini ya mungkin akan terulang lagi gitu loh peristiwanya. Ya, iman saudara. Kalau perkara duit percayalah.
Gampang itu, sejujurnya gampang. Tuhan itu sanggup kok. Loh, ini maaf ya, saya nggak ngomong tentang sesuatu yang mujizat dulu begitu loh. Saya ini cuman mendengar begitu kan. Ada sekitar berapa lah? Ada waktu itu kalau nggak salah Kesia ngomong gini di Grand Room. Yang daftar mau ke Amerika 300 orang. Bener ya Bu Kesia ya. Kalau nggak salah di awal. Nah, padahal yang dibawa cuman berapa? 50. Artinya 250 sisanya itu siap nggak ke Amerika? Siap. Perjalanan ke Amerika satu orang berapa? 50 juta. Iya, 50 kali 250 kebangun. Ya paling enggak pondasi kebangun lah. Ya toh. Simple kan? Simple. Saya nggak ngomong masalah mujizat dulu loh. Masalahnya adalah yang 250 tuh rela nggak ngasihnya kan gitu. Iya toh. Sejujurnya kalau mau bangun segala sesuatu tuh anak-anak Tuhan tuh luar biasa kok tuh. Itu benar. 250 orang kali 50 juta. Hitung sendiri lah. Saya matematika nggak terlalu bagus soalnya. Berapa? 12,5 miliar. Terima kasih Bang gitu ya. Kalkulatornya cepet banget. Nah, saya merenungkan begitu ya. Iman seperti apa yang kita harus punya untuk supaya kita tahu bahwa ini loh nilainya Mahanaim itu adalah iman begitu ya. Saya belajar seperti ini saudara. Di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Judulnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 23 dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan dan yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Yang pertama saudara, iman yang kita harus punya itu jangan iman karena ya. Seringkali kita itu melihat seperti itu. Imanmu muncul karena engkau melihat sesuatu. Banyak orang ini kenapa dia mengikut Yesus? Karena dia melihat Yesus bisa menyembuhkan hidup mereka. Kalau enggak, kalau Tuhan belum mau, apakah imannya ditaruh di lemari, dikunci? Gak bisa toh. Hal yang sama seperti Mahanaim. Mau apapun, mau badai, mau apapun, ya tetap harus punya iman. Arti ya? Seringkali kita ini tanpa sadar, cara pola berpikir kita ini dibentuk oleh apa yang kita baca kok, apa yang kita lihat. Kalau saudara hari-hari ini setiap kali saudara baca medsos, Instagram atau apapun, seringkali gini, ekspektasi realita. Benar? Ekspektasinya bagus, realitanya ya cuman gitu doang. Tanpa disadari kita dibangun seperti itu. Itu yang membuat imanmu itu rontok. Padahal definisi dari Ibrani 11 tadi, iman itu adalah dasar dan bukti dari apa yang tidak kamu lihat. Jadi mau tetap kita punya ekspektasi, itu adalah imanmu. Realitanya mau seperti apapun, engkau tetap harus percaya ekspektasi itu yang engkau lihat dari itu. Benar? Saya tidak tahu perkembangannya bagaimana dengan proses tanah di belakang. Tapi kalau Tuhan ngomong gedung pesawat tempur harus jadi, ya gak tahu gimana caranya. Pasti akan jadi. Ya, apalagi sudah disebutkan bulan berapa? 9 ya. Nah,
11. Maaf. 11 begitu kan. Artinya kita harus benar-benar mau realitanya seperti apa. Kita harus percaya ekspektasi iman kita ke Tuhan itu tetap sama. Iman kita jangan iman karena, saudara. Saya mau sedikit cerita ya. Tapi tidak bermaksud apa-apa, saudara. Saya pernah cerita seperti ini, tiba-tiba selesai saya sharing, Bapak kok kasih pesan sponsor sih lewat ibadah. Padahal saya tidak punya maksud apa-apa. Saya cuma menceritakan apa yang saya alami dengan Tuhan. Ya, dari awal tahun selalu dikumandangkan bahwa ya ini waktunya kita naik pesawat tempur lebih cepat, manuver dan segala macam. Benar ya? Ekspektasi saya, nah, kira-kira kalau naik pesawat Garuda sama naik pesawat tempur lebih mahal mana? Lebih mahal pesawat tempur ya, benar ya? Artinya itu kan di pikiran saya, ini berkatnya luar biasa, ini terjadi tahun-tahun yang ajaib lah istilahnya begitu. Tapi saudara, saya ngalami di tempat pelayanan saya, bulan Januari kami mepet, bulan Februari kami mepet, saudara. Saya sampai bingung. Saya ngomong sama istri saya, ini apa yang salah? Ya kan? Ada sesuatu bocor di mana begitu kan? Walaupun saya menemukan ada beberapa hal begitu ya. Saya nggak ngomong sama istri saya, saya bilang gini, saya urusan sama Tuhan. Tuhan apa? Tuhan ngomong, doling. Oke Tuhan, doling. 2 minggu saya doling sendirian. Itu hal yang memang sudah lama saya tidak kerjakan. Kenapa? Karena sudah dikerjakan oleh kepala sekolah begitu. Dan setelah saya cek ternyata memang kepala sekolahnya sudah sekian lama gak doling juga loh. Pantesan aja begitu ya. Saya doling sendiri, saya lakukan. Tapi tetap mepet. Tapi ya, karena Tuhan ngomong iman Tuhan suruh saya merenungkan tentang iman. Dan iman ini bukan iman karena begitu loh. Kalau Tuhan berkati bahwa wah imannya besar, mau apa? Mau Alfat satu-satu oke, gitu kan. Enggak. Apapun yang kita hadapin, kita tetap harus punya dasar, yaitu iman. Ya. Bukan iman karena yang harus kita miliki. Kenapa? Buktinya adalah apa? Saudara, saya mau kasih tahu. Pada waktu Tuhan Yesus melewati penghakiman untuk dia naik ke atas kayu salib, bahkan orang-orang 12 orang yang selalu renteng-renteng kemanapun dia pergi, hari itu tidak ada satupun yang bersama dengan dia loh. Ngerti? Harusnya mereka juga, loh itu Tuhanku. Mungkin hari itu gak cuma ada 3 salib gitu loh. Ada 15 salib jejer-jejer. Begitu kan? Kalau imannya iman karena, pada waktu dia lihat Tuhan gak sanggup melakukan apa-apa, berdarah-darah, diseret, dikasih mahkota duri. Bahkan dia berdoa, kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Semua orang gak ada yang ikut. Ya. Jangan pikir perkara iman yang seperti ini sepele, saudara. Tapi kalau engkau hidupi di dalam hidupmu sehari-hari, ini akan membangun sebuah fondasi yang sangat kuat. Oke? Kita lanjut ya. Yang kedua, saudara. Dan ternyata saya mendapati, ya kan, karena dikatakan ini kita lagi naik pesawat tempur. Kalau yang namanya pesawat komersil, itu manuvernya cuman sekian derajat, saudara.
Tapi kalau yang namanya pesawat tempur, itu celah batu sekecil apapun harus bisa diterobos. Ya kan? Harus bisa dilewati. Kalau saudara nonton Top Gun yang terbaru, itu harus naik sampai ketinggian tertentu yang kadang orang bisa pass out gitu loh. Pingsan gitu kan. Saudara mungkin akan dibawa ke kondisi-kondisi yang aduh kayak mau pingsan begitu. Padahal itu cuman ya Tuhan sedang bawa seperti itu. Ujungnya tetap Tuhan akan memberikan kemenangan kok buat kita. Ya. Oke. Yang kedua yaitu Matius 18 ayat 15 sampai ke 17. Kok ayatnya salah? Coba. Matius 18, benar gak sih? Coba ya saya buka dulu ya saudara ya. Matius Loh, kok saya salah ayatnya? Coba Matius 15. Saya nggak nemu nih. Coba saya baca bahasa Inggrisnya aja ya. Nanti intinya itu tentang anak-anak yang dibawa datang kepada Tuhan. Coba saudara bisa bantu saya cari. Tapi saya catat di sini bahasa Inggrisnya seperti ini, saudara. Ayat 17. I assure you and most solemnly say to you, whoever does not receive the kingdom of God, di dalam tanda kurung, ada dalam tanda kurungnya, with faith and humility like a child will not enter it at all. Ya. Dikatakan di situ Tuhan Yesus hari itu begini, ada anak-anak kecil yang dibawa datang dan tiba-tiba murid-muridnya nggak memperbolehkan, begitu kan? Dan Tuhan ngomong jangan halangi mereka datang. Dan Tuhan ngomong itu. Lukas berapa? Lukas 18, oke. Lukas? Matius? Oh ya, saya salah ayatnya ya. Maaf. Matius 18 ayat 3. Ya, macam-macam. Lukas juga ada, nanti Markus juga ada. Percayalah. Iya. Ayat bahasa Indonesianya kan ngomong gini. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti itu. Di bahasa Indonesia cuma ngomong bertobat seperti anak kecil. Di bahasa Inggrisnya itu amplified ngomong dalam tanda kurung itu with faith and humility. Ada kerendahan hati dan ada iman seperti anak ini. Bahkan di terjemahan lain, saudara, di terjemahan lain itu dikatakan gini, bahkan untuk masuk gerbang kerajaan surga saja baru sampai di gerbang loh. Ya. Bahkan masuk gerbang kerajaan surga saja engkau nggak bisa. Apalagi masuk ke kerajaannya, begitu. Jadi iman ini hal yang penting. Iman yang bagaimana? Iman yang sederhana, saudara. Ya. Karena Tuhan itu semestinya simple. Kita aja yang bikin rumit kok. Saya kasih beberapa hari yang lalu saya baca ya. Ini cerita yang ya itu joke gitu ya, tapi kita bisa belajar sesuatu lah. Ceritanya saya nggak kasih nama ya supaya nanti tidak ada yang tersinggung di sini begitu. Karena yang dipakai contoh ini ibu-ibu. Ibu-ibu kalau bahasa Indonesianya ibu-ibu paruh baya begitu kan? Ya. Padahal kalau baya itu moncong, bukan paruh. Paruh itu bebek begitu. Mudeng gak saudara?
Paruh itu bebek gitu. Kalau buaya itu moncong begitu. Paruh baya, paruh. Nah, enggak, artinya umurnya ya kurang lebih begitulah ya. Jadi ada seorang ibu ini sedang sakit keras lah ceritanya begitu. Dia di rumah sakit dan secara medis divonis bahwa enggak lama begitu. Tapi ibu ini enggak mau menyerah gitu kan. Dia berdoa sampai suatu hari dia ketemu dengan malaikat di rumah sakit itu. Ya kan, dan pada waktu dia ketemu dengan malaikatnya ngomong seperti ini. Oke, karena kegigihanmu, ya, aku memutuskan begitu kan, kamu akan hidup 30 tahun lagi. Wah, luar biasa ya. 30 tahun loh, lama loh saudara. Kalau itu paruh baya kurang lebih 50-60 tahun, artinya dia masih bisa sampai 90 begitu kan, 80-90. Nah, ternyata nggak berhenti cuma sampai di situ saudara. Karena si ibu ini merasa bahwa aku masih punya 30 tahun buat hidup. Dia mulai ngelihat di kaca. Kok hidungku pesek ya? Mumpung di rumah sakit nih gitu kan. Aku operasi gitu kan, dimancungin. Kok mataku sipit ya? Dibikinlah garis mata di situ ya. Pokoknya semua diubah sama dia. Singkat cerita, dia keluar dari rumah sakit. Dan singkat cerita, ya, terjadi sesuatu. Dia mati saudara. Ya kan? Dia pengen komplain sama malaikat ini. Lu kok ngomongnya 30 tahun kok? Gitu kan? Ngomongnya 30 tahun. Kenapa ini baru keluar rumah sakit saya meninggal? Begitu kan? Bener. Begitu dia ketemu sama malaikat ini, dia komplain. Malaikat, kamu ngomong saya bakal hidup 30 tahun lagi. Kenapa sekarang saya meninggal? Malaikatnya ngomong, kamu siapa? Kamu siapa? Aku sih ini loh yang kamu temuin di rumah sakit A, B, C. Begitu kan? Loh, maaf, aku pangling sama kamu. Bukannya tadinya kamu sipit, begitu kan? Bukannya kamu pesek. Kok hari ini kamu cantik sekali, begitu kan? Ya. Moral story-nya bukan berarti saudara nggak boleh lakukan itu ya. Itu urusan dengan Tuhan masing-masing. Tapi maksudnya gini, seringkali Tuhan itu mau kasih kita sesuatu sederhana kok. Kitanya aja yang suka aneh-aneh. Bener? Ya. Kitanya yang seringkali aneh-aneh. Saya mau kasih tahu saudara, waktu saya pernah belajar tentang bisnis lah begitu. Saya nggak tahu saudara tahu atau tidak. Tapi bagaimana orang Cina pada zaman dulu di Jakarta berbisnis pertama kali, ya, itu simple sekali, simple. Jadi dia cuma perlu seperti ini, misal contoh ya, Miss Cherry ini bos kain luar biasa, begitu kan? Ada satu siapalah misalnya. Si A gitu ya. Dia pengen mulai bisnis kain, tapi dia gak punya modal. Begitu kan? Tapi si A ini kenal sama saya. Dan karena saya kenal sama Miss Cherry, saya ngomong gini, saya cuma tulis di selembar kertas, tolong kasih kain ke si A. Saya kasih kertasnya ke Miss Cherry. Dan karena Miss Cherry lihat itu tulisan saya, ada tanda tangan saya, dia akan keluarkan kainnya buat si A. Selesai. Itu cara mereka berbisnis di awal. Sangat-sangat simple. Dan semestinya Tuhan itu pengen melakukan semuanya buat hidup kita juga sederhana seperti itu. Cuman kitanya saja yang ribet saudara. Seringkali ya tadi, cara berpikir kita yang mengubah semuanya. Cara berpikir kita yang nambah-nambahin semuanya. Sehingga nanti pada waktu ekspektasi gak sesuai dengan realita, ujungnya apa? Ujungnya kita komplain lagi sama Tuhan. Padahal gak seperti itu. Sederhana. Contohnya adalah, ya, 2 Raja, ini nanti salah lagi ini jangan-jangan. Kita baca Matius 15 saja.
Ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28, saya baca mulai 26 aja ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau saudara ingat tadi baca di Matius 18 ayat 3, dikatakan enggak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa seperti anak-anak ini, begitu kan? Tanpa iman dan kerendahan hati, ya kan? Dan di ayat ini dikatakan bahwa loh, ini ibu diomongin, kamu gak layak kok. Kamu gak layak, kayak anjing begitu loh. Mungkin kita kalau digitukan sama Tuhan sudah tersinggung, sudah pergi begitu kan. Tapi ibu itu ngomong bahwa iya, tapi aku tetap layak mendapatkan remah-remahnya. Sehingga akhirnya Tuhan ngomongkan seperti itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu hal yang kedua yang kita bisa belajar. Semestinya ada banyak contoh yang lain seperti di dalam Alkitab. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi saya akan masuk ke dalam hal yang ketiga. Saya nggak tahu, menurut saya ini sebuah peneguhan begitu ya. Kalau tadi Ibu Ruth sampaikan bahwa sepertinya kita ini sudah tidak punya kekuatan untuk bertobat, begitu kan ya. Nah, saya nggak tahu ini, saya baca ayat ini dan ini sangat memberkati saya sejujurnya. Yang ketiga, iman yang kita harus punya ya. Yang pertama tadi kan iman, jangan iman karena. Yang kedua, iman yang sederhana. Yang ketiga adalah iman yang percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali atas semuanya. Tuhan itu absolut, saudara. Dia punya kekuatan, kekuasaan penuh dalam hidup kita. Ya. Saya kasih sebuah kesaksian lagi ya. Saya kasih kesaksian. Saudara pasti pernah mendengar hari itu Ibu In pernah menubuatkan tentang 1000 sekolah. Benar? Benar ya? Bukan kebetulan bulan Februari kemarin Ibu Iin mengisi KKR di orang tua di sekolah. Nah, seperti biasa sebelum KKR kita berdoa, Tuhan ini mau kasih apa ya gitu, sesuatu yang profetik buat orang tua gitu. Saya merenung Tuhan ini apa ya begitu kan. Sampai akhirnya saya mendapatkan, saya mau kasih koin 1000 begitu kan. Ya. Saya mau kasih koin 1000, cuman dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya kita tidak kasih koin gitu. Takutnya ini nanti sesuatu yang profetik tidak dihargai oleh mereka, justru tidak jadi berkat dan lain sebagainya lah. Oke, kita jadiin sebagai bentuknya kue saja ya. Dan hari itu saya bikin kue koin 1000 itu segede gini, saudara. Ya. Saya yakin saudara kalau makan itu berharap nanti Ibu Paili buatin buat kita ya. Gede banget gitu. Tapi pada waktu saya merenung, saudara, Tuhan, kenapa ini koin 1000? Perjanjiannya apa? Ya. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini. Kamu masih ingat? Kamu pernah dapat sebuah mandat yang namanya 1000 sekolah. Ingat, apakah kamu anggap saya main-main dengan semuanya? Kenapa ada yang namanya perjanjian koin 1000 dan kenapa ada mandat yang namanya 1000 sekolah? Kenapa enggak 500? Kenapa enggak 750? Kenapa enggak 100.000 angka mata uang yang terbesar, misalnya begitu loh, ya kan? Pada waktu
pada waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya tahu banget. Itu ada sebuah perjanjian di dalamnya. Ada perjanjian koin 1000 pada waktu saya menerima visi yang dari Tuhan itu. Tapi sejujurnya saudara, kalau setiap kali saya melihat kondisi sehari-hari di sekolah, kondisi apa yang kita lewatin, baru ada satu tempat yang kita coba rintis, ternyata orangnya waduh udah aneh-aneh gitu kan. Mau satu aja susah, ini 1000 saudara. Di awal-awal buka hampir 150, hari ini gak tahu sisanya berapa gitu kan. Tapi pada waktu Tuhan ngomong tentang perjanjian koin 1000 itu, kenapa aku kasih engkau 1000 sekolah, itu ada perjanjian di dalamnya. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Dia Tuhan yang punya kekuatan merekayasa semuanya kok. Sekali Dia ngomong 1000 sekolah, ya 1000 sekolah. Entah bagaimanapun caranya cuma satu, kita tetap punya iman buat semuanya. Saya dapat ayat ini saudara, di Mazmur 51 ayat yang ke-10. Kalau ini gak mungkin salah saudara ayatnya, karena cuma satu dan saya ingat sekali. Mazmur 51 ayat 10. Boleh ditampilkan? Ya, itu betul. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya seperti ini: jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Itu cuman ngomong buat hati tahir, perbaharui batinku, seperti itu tuh. Tapi pada waktu saya baca ayat firman Tuhan ini, kalau saudara baca di judulnya ya, baca di judulnya dulu. Itu Mazmur yang ditulis oleh Daud setelah dia mengalami peristiwa, dia ditegur oleh Nathan karena dia mengambil Batsyeba dari Uria. Ya, saya nggak mendengar dari si pengkhotbahnya langsung, tapi saya mendengar dari ceritanya yang diceritakan oleh Pak Luki. Bagaimana carut marutnya itu cerita Daud, Batsyeba, Uria pada saat itu. Itu yang namanya Batsyeba harusnya punya panggilan besar, tapi dia justru menikah sama Uria. Bukan berarti Uria bukan orang hebat. Uria orang hebat, tapi destininya harus habis di tangan Daud. Daud punya panggilan besar, jadi raja yang diurapi. Tapi hari itu Daud didapati dia membunuh Uria, demi dia mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Bagaimana kekacauan semuanya. Dan itu yang ditulis di dalam Mazmur ini, sehingga dia ngomong dalam bahasa Indonesianya, jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dan roh yang teguh, dengan roh yang teguh. Tapi di dalam versi The Message-nya dikatakan demikian: God make a fresh start in me, shape a Genesis week from the chaos of my life. Saya tahu dengan semua pelayanan mungkin yang saya pegang sekarang, saya boleh katakan mungkin itu benar-benar gak tahulah bagaimana caranya menuju 1000 sekolah itu. Tapi beberapa minggu yang lalu di bulan Januari itu, setiap kali saya devotion pagi, saya cuma bisa teriak sama Tuhan, shape a Genesis week from the chaos of my life.
Mungkin hari-hari ini engkau sudah gak tahu pergumulanmu sampai di titik apa. Bahkan kalau ditanya mungkin engkau sudah tidak ada iman lagi di dalam hidupmu. Engkau bahkan mungkin sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Bahkan engkau mempertanyakan apa itu destiny, apa itu panggilan surgawi. Dengan semua apapun saudara. Kalau tadi istilahnya kita benar-benar minta Roh Kudus. Supaya apa? Supaya sekali lagi Dia mengintervensi hidup setiap kita. Saudara kalau mau baca di Kejadian 1, yang namanya Genesis Week itu adalah seperti itu. Bentuknya bumi ini, seluruh alam semesta ini gak berbentuk kok. Baca ya, coba. Kita baca supaya kita punya gambaran. Kejadian 1 ayat 1. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Mungkin hatimu hari ini kosong, gak ada iman. Engkau bahkan gak tahu lagi, engkau sudah dengerin khotbah gak tahu berapa banyak, tapi itu tetap kosong. Engkau baca firman berapa banyak, tapi itu tidak pernah membangun apa-apa. Tidak membuat engkau kuat melewati semuanya. Gelap gulita. Sepertinya engkau sendiri, engkau gak punya pengharapan, engkau gak tahu ujungnya kemana. Atau engkau sekarang sedang ada di dalam jalan yang buntu. Tapi di situ dikatakan dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kalau saudara baca di ayat seterusnya, Tuhan berfirman, jadi. Tuhan berfirman, jadi. Jadi menurut saya ini adalah sebuah doa Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan itu muncul dari keputusasaannya dia lah. Sehingga dia menjerit, dia mengatakan, make a fresh start in me. Kita harus bisa sampai teriak, Tuhan ciptakan lagi. Kalau misalnya sudah gak ada iman, ciptakan sekali lagi Tuhan iman dalam hatiku. Make a fresh start in me and shape a Genesis week from the chaos of everything that happened. Hari-hari ini saya cuma bisa teriak sama Tuhan. Aku tahu setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kalau Tuhan sudah pernah, kalau saudara berpikir 1000 sekolah itu main-main saudara, itu artinya saudara mempertanyakan Ibu In loh. Ya benar ya Bu ya? Ya. Saya sangat-sangat yakin Ibu nangkep sesuatu dari Tuhan, itu keluar dari mulut Tuhan, dan itu tidak akan pernah tidak digenapi. Tapi kalau realitanya sepertinya semua chaos, kita cuma bisa ngomong sama Tuhan, shape a Genesis week from the chaos of my life. Dan Tuhan akan mulai tata ulang lagi semuanya satu demi satu. Minggu-minggu penciptaan itu adalah minggu-minggu yang sempurna menurut saya. Ya. Kalau tadi kita sudah menjerit, Tuhan kok kayaknya gak mungkin Mahana yang bertobat. Mau gak sekali lagi kita teriak sama Tuhan, Tuhan shape a Genesis week. A Genesis week. Biar setiap hidup kita hari-hari ini dipulihkan lagi yang namanya nilai sebuah iman itu tadi.
Karena ini adalah mata uang yang membuat terus Mahanaim akan bergerak bersama dengan Tuhan. Ya. Saya akan tutup, saudara. Saya ajak setiap saudara untuk kita nanti nyanyikan lagu ini tidak dengan emosi, tapi dengan sebuah pengertian. Saya juga gak bisa tahu pergumulan saudara masing-masing. Saya juga punya pergumulan pribadi buat pelayanan, buat apapun. Tapi saya tahu hari ini, ya, ada roh Tuhan yang sedang melayang-layang di atas kita. Dan setiap kita berteriak sama Tuhan, itu roh Tuhan yang akan menyambar hidupmu. Itu roh Tuhan yang akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu roh Tuhan yang akan menciptakan sesuatu yang rusak akan diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup mata. Kita naikkan pujian ini dengan benar-benar